berlaku sehingga sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan lebih lagi pujikan pujian dengan bahasa Rohmu yang hidup penuhi jalan suara kita. Semua puji Tuhan, mengalir dalamku, jiwaku terang
Shalom. Ya. Nama saya Oka. Saya dari Madiun. Terima kasih banyak buat kesempatan yang diberikan oleh Bapak Gembala dan jemaat sekalian yang ada di GSJA Gria Pemulihan, Pak. Waktu saya masuk tadi, saya lihat GSJA Gria Pemulihan. Wah, keren ini tempatnya. Saya ingin sedikit berbagi tentang pengalaman hidup saya. Jadi waktu saya tadi saya menikmati, terima kasih Tuhan, gereja yang luar biasa. Saya duduk, waktu ibadah mau dimulai, ternyata timnya anak muda semua. Keren ini Pak, keren ini. Langsung saya teringat akan masa muda saya dulu. Pasti saya dulu dengan rekan-rekan itu sepelayanan Pak, meskipun kami di sekolah nakal Pak ya, karena anak-anak dulu nakal. Mungkin anak-anaknya sekarang tidak ya, tidak ada yang nakal ya. Bagus. Saya dulu nakal sekali Pak, nakal sekali. Saya SMA kelas 1, SMA kelas 2 saya pergi dari rumah. Saya tidak mau kenal sama orang tua saya. Saya pergi bekerja, sekolah Pak. Jadi saya bekerja sekaligus sekolah. Dari situ muncul anak-anak muda ya, biasa anak muda. Jadi saya merasa mampu, saya tidak butuh orang tua. Lalu sampai suatu ketika Tuhan izinkan saya menghadapi sebuah permasalahan. Sampai akhirnya singkat cerita, mau tidak mau Pak, karena masih punya orang tua, saya pulang ke rumah. Orang tua saya yang menguatkan saya. Lalu saya mulai bangkit, SMA kelas 3, saya lulus, saya melayani Tuhan. Meskipun nakal tetap melayani Tuhan Pak. Itulah kerennya anak muda yang Kristen itu, seperti itu. Jadi nakalnya jalan, melayani Tuhannya tetap jalan. Tapi puji Tuhan hari ini saya masih terkonek dengan teman-teman saya di Krian sana. Semuanya melayani Tuhan Pak. Sudah tidak ada yang nakal lagi. Nah, saya ingin menceritakan tentang kisah saya ketika saya menghadapi persoalan. Ada orang tua yang selalu mensupport kita. Hari ini saya sudah tidak ada orang tua, tapi saya ketemu dengan orang tua rohani di dalam, dan saya punya orang tua yang luar biasa, Bapak kita Tuhan Yesus. Pesan saya untuk anak-anak muda, hormatilah orang tuamu. Itu pesannya firman Tuhan. Hari ini saya tambahi lagi, jadi pesan saya juga, hormatilah orang tuamu. Karena apa? Menurut kalian, menurut pandangan kalian, orang tua kita itu mungkin banyak kurangnya, banyak sekali. Waktu itu saya menilai orang tua saya itu sangat kurang. Saya ingin ini, nanti dulu ya. Saya ingin ini, nanti dulu ya. Bahkan saya dulu mau sekolah itu ada waktu-waktu saya, kamu hari ini tidak usah sekolah ya, karena orang tua saya tidak punya biaya untuk saya berangkat ke sekolah, itu tidak ada biaya. Tapi sepertilah aku tadi katakan gitu, Tuhan itu menolong kita tepat pada waktunya. Akhirnya saya bisa lulus itu karena pertolongan Tuhan gitu. Kalau secara manusia, semua teman saya semua sudah bilang, kamu nggak mungkin bisa lulus gitu. Kamu nggak mungkin bisa lulus. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, saya bisa lulus. Waktu itu saya sangat kecewa sama orang tua saya, kecewa sekali saya. Makanya SMA itu saya pergi gitu. Saya nggak mau pulang, ditelepon, nah kamu nggak pulang, enggak. Bahkan di sekolah itu ada surat dari sekolah itu, saya bilang kalau ada urusan langsung sama saya, orang tua saya nggak ada, saya bilang. Tapi ketika saya sekarang saya menjadi orang tua,
Saya punya anak, lalu anak saya bilang, "Pak, besok aku mau mau outing kelas." Gitu. Saya baru tahu waktu itu perasaan orang tua saya itu bagaimana gitu. Hari ini bersyukur Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan kita. Iya. Jadi ketika anak kita bilang, "Pak, mau outing kelas." "Oh iya." "Kapan?" "Besok Senin." "Oh iya, Tuhan sudah sediakan." Saya bilang, waktu itu orang tua saya bilang, "Udah, tidak ada." Bahkan saya sekolah pun, "Jangan sekolah dulu ya, dibuatkan surat untuk izin." Sakit, izin, sakit, izin, sakit. Saya 1 bulan masuknya hanya 2 minggu. Jadi selama saya bersekolah itu masuknya hanya 2 minggu masuk, 2 minggu libur. Dari situ tuh saya baru, oh iya, Tuhan itu menolong saya. Sampai satu ketika itu kilas balik saya. Waktu saya pulang, waktu di sana bertemu dengan orang tua saya dalam posisi saya kecewa. Dalam hati ini ada suara ngomong seperti ini, "Hari ini kamu harus minta maaf sama papa mamamu, terutama sama papa." Biasanya kalau yang cowok ini ya musuhnya papa ini biasanya gitu. Jadi kamu harus minta maaf sama papa. Saya ngajukan syarat sama Tuhan, "Tuhan, saya mau minta maaf, tapi kasih saya kesempatan berdua-dua." Supaya apa? Cowok ini gengsinya tinggi gitu loh. Saya ya, saya rasa cowok-cowok di sini enggak, tapi saya gengsinya tinggi, Pak. Jadi jangan sampai saya minta maaf itu di hadapan banyak orang seperti itu. Meskipun itu ya kakak-kakak saya saja. Akhirnya 1 hari penuh saya tidak mendapat kesempatan dari Tuhan. Saya sampai waktu mau pulang itu saya bilang gini sama Tuhan, "Tuhan, bukan salah saya loh ya kalau saya tidak minta maaf." Gitu. Karena saya kan minta syarat nih, saya kasih waktu berdua-dua sama papa saya, dan tidak ada waktu sama sekali. Gitu. Kami selalu bersama, mau berdua ada saja kakak saya datang itu. Sampai tiba waktunya mau pulang, kami saya meskipun dalam hati ini kecewa ya, saya pulang itu saya tetap cium pipi papa mama saya. Sampai di dalam mobil, lah inilah luar biasanya Tuhan. Kakak saya itu yang biasanya orangnya perfeksionis, kalau pulang jam 10 ya harus jam 10 kan pulang. Itu dia itu bisa sudah di dalam mobil itu bilang ini sudah semua ya. Saya jawab sudah. Pikir saya ini biar segera berangkat gitu loh. Sudah, noleh lagi. Sudah semua ya. Sudah. Sampai 3 kali kakak saya bilang, "Ini sudah ya, yakin sudah semua." Saya itu langsung bilang, "Cek sebentar, ada yang ketinggalan." Saya bilang gitu. Terus kakak saya, "Loh, apa kasih ketinggalan?" Saya sebentar, saya turun, saya peluk mama saya. Saya bilang, "Ma, Oka minta maaf ya Ma, tapi masih tidak apa-apa." Karena sama mama saya ini mama saya itu orang yang punya prinsip gini, anak laki itu anakku, anak perempuan itu anakmu, gitu sama papa saya. Jadi kalau anak laki pasti akan dibela bisa-bisa. Jadi saya yang merasa terus dibela, ya saya tidak ada apa-apa sama mama saya. Tapi pada waktu saya menghadap papa saya itu bergetar. Saya akhirnya ngomong, "Pak, Oka minta maaf ya Pak." Papa saya nangis saudara. Dari situ tuh ya pulang itu hati saya tuh langsung lega gitu.
pujikan dengan satu pujian karya terbesar dalam kehidupan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu bisa tiada pernah berubah kasihmu. Karya dasar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Bapak yang baik, kami bersyukur buat siang hari ini yang indah. Kami boleh bangun pagi yang cerah, dan kalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong pagi ini kami butuh firman-Mu. Kami mau hidup kami berubah. Kami mau hidup kami mendapat kekuatan yang baru sebagai anak-anak-Mu, Tuhan. Tuhan, pagi ini kami percaya Engkau ada di tengah kami. Engkau ada di dalam hati kami. Dan pagi ini kami mau buka hati kami. Kami mau buka telinga kami. Berbicaralah Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus. Yang siap dengar firman, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu. Saya berterima kasih buat waktu dan kepercayaan dari Pak Gembala, Pendeta Timotius, dan Ibu Pak Rupi, dan segenap Bapak Ibu keluarga GSJA Kertosono. Nama saya Sony Santoso. Beliau teman saya pelayanan, namanya Oka Sutikno. Tadi yang bersaksi. Bapak Ibu, kami pelayanan di ada namanya Dalet, itu persekutuan antar gereja dan antar kota. Pak Timotius ada di situ juga, dan kami melayani khotbah ke gereja-gereja. Itu pelayanan saya dan Pak Oka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang kami beri judul khawatir bukan milik anak Tuhan. Mari sama-sama katakan, saudara, khawatir bukan milik anak Tuhan. 1, 2, 3. Khawatir bukan milik anak Tuhan. Nah, jadi saudara, khawatir itu bukan milik saya dan saudara. Amin. Nah, kalau bukan milik kita, ya jangan diambil. Kalau bukan milik kita dan diambil, ya tidak cocok, saudara. Nah, kita belajar dulu dalam Matius 6 ayat 24 sampai 34. Saya yang genap, Bapak Ibu bersama yang ganjil. Saya pakai
terjemahan baru kedua, jadi mungkin nanti ada sedikit kata yang tidak sama, tapi artinya sama. Matius 6, 24 sampai 34. Bapak Ibu yang saya yang genap, Bapak Ibu yang ganjil. Demikian seterusnya. Ayat 24, demikian firman Tuhan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. 25. Jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang dapat makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang dapat memakai. Maka hidupmu penting daripada makan dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan dalam lumbung, namun Bapamu yang di surga memberi mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? 27. Mengapa kamu khawatir mengenai pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, bagaimana mereka tumbuh. Mereka tidak bekerja keras dan tidak memintal. 29. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? 31. Janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. 33. Karena itu, janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar tentang kekhawatiran, dan tidak kebetulan kalau tadi worship leader kita menyanyikan lagu-lagu tentang kekhawatiran ya, dengan tambahan dari beliau kalau gas LPG habis dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ya. Karena apa? Karena yang terpenting kekhawatiran itu bukan milik anak Tuhan gitu. Itu inti utamanya. Jadi kalau Bapak Ibu sedang khawatir, maka Bapak Ibu saat itu sedang lupa bahwa Tuhan yang siap menjamin kehidupan saudara. Pada waktu saya menyiapkan tema kekhawatiran ini saudara di gereja sebelumnya, saya berdoa, Tuhan beri kami alasan, satu kalimat alasan kenapa anak Tuhan tuh nggak boleh khawatir. Lalu saya tiba-tiba diingatkan ayat firman Tuhan yang berkata, jangan kamu khawatir sebab aku yang memelihara kamu. Itu alasan yang super kuat saudara. Kita tidak khawatir bukan karena rekening kita banyak. Kita tidak khawatir bukan karena sekarang ini kita sehat tanpa sakit. Kita tidak khawatir bukan karena semua berjalan dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada kehidupan di dunia ini semua berjalan dengan baik. Semua target saudara, semua keinginan saudara, semua planning saudara berjalan dengan baik. Tidak ada. Setiap orang punya masalah di dunia. Jadi saudara, kalau kita mengharapkan, menambahkan rasa kenyamanan itu pada kondisi, maka kita akan kecewa. Tetapi satu alasan yang kuat supaya kita tidak khawatir adalah karena Allah yang memelihara kamu. Bukan saja orang tuamu memelihara kamu. Bukan saja anak-anakmu di masa tuamu. Anak-anakmu memelihara kamu. Saudara kandungmu boleh memelihara kamu, tapi di balik mereka pemeliharaan Tuhan ada kepada mereka yang mengasihi Tuhan. Nah, kita baca ayat demi ayat dengan cepat saudara.
Ayat 24 mengatakan demikian. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Satu pertanyaan dalam hidup kita. Apakah selama ini kita ini melayani dan mengabdi kepada Tuhan saja atau kepada dua tuan? Mungkin kita enggak sengaja, saudara. Saya mengabdi sama Tuhan, saya melayani Tuhan. Tapi saudara, ayat ini mengatakan tidak ada seorang pun dapat mengabdi dua tuan. Sebab ia akan benci yang satunya dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Tanpa kita sadari, saudara, ada sebuah kondisi, ada sebuah jebakan di mana kita sebenarnya ingin mengabdi kepada Allah saja, tapi kita bisa jadi mengabdi pada dua tuan, yaitu Allah dan Mammon. Loh, bagaimana aku nggak menyembah Mammon, aku nggak menyembah dewa Mammon, aku nggak menyembah uang, saudara? Tetapi saudara, di sini dikatakan ayat 25 demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir. Nah saudara, Tuhan tidak mau saya dan saudara mempunyai dua tuan dalam hidup kita. Menyembah Tuhan dan juga menyembah Mammon. Menyembah Mammon bukan berarti kita datang ke kuil dewa Mammon, bukan berarti kita menyalakan lilin lalu bersujud ke depan patung itu. Tidak hanya begitu. Tetapi ketika kita khawatir, sepertinya ringan, saudara. Hanya ketika kita khawatir apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai, apa ke depan hidup kita. Hanya ketika kita khawatir, kita sudah menjadikan Mammon itu sebagai Tuhan. Nah saudara, karena itu saya tadi mengatakan bahwa khawatir bukan milik anak Tuhan. Khawatir milik bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Amin saudaraku. Anda dan saya tidak boleh khawatir, saudara. Anda dan saya ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Tuhan mengasihi kita. Tuhan yang menciptakan saya dan saudara ini tidak menciptakan kita lalu lepas tangan. Tidak membuat orang lalu terserah. Kalau orang Surabaya bilang babahno, kalau orang Jawa bilang sakarepmu, mlaku-mlaku dhewe. Tidak begitu, saudara. Allah menciptakan kita, Dia bertanggung jawab dan Dia akan memelihara saya dan saudara. Karena itu dikatakan di sini, jangan kamu khawatir. Dan ayat 26, pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan dalam lumbung, namun Bapamu yang di surga memberi mereka makan. Saudara, pagi ini kita diingatkan sebuah gambaran. Kamu-kamunya khawatir. Bayangkan seekor burung yang sekarang ini ada di atas saudara. Kita nggak bisa lihat karena tertutup plafon. Kalau saudara maju ke sana, di jalan saudara akan lihat banyak burung dan mereka berkicau, mereka tertawa, mereka terbang lepas, mereka tidak khawatir. Burung-burung di udara itu saudara tidak menuai. Tidak menuai, tidak ada burung yang ke sawah pamit sama temannya. Aku tak menuai, menabur dulu. Tidak ada, saudara. Tidak ada burung yang besok kita makan apa ya? Ayo hari ini ke sawah ambil banyak bulir-bulir gandum, ambil banyak roti, kita beli kulkas. Saudara, kalau saudara cari sarang burung, saya punya ruko yang jarang ditempati, dan di ruko itu berapa waktu sekali ada sarang burung. Ketika sarang burung itu kami bersihkan, tidak ada kulkas itu. Jangankan kulkas, saudara, simpanan gandum di dalam dompet tidak ada. Kulkas tidak ada, dompet tidak ada, hanya sarang. Burung itu tidak menabur, burung itu tidak menuai, burung itu tidak punya lumbung. Tapi percayalah, kalau Allah memelihara burung, tidakkah Dia memelihara saya dan saudara? Kalau burung itu yang dijual
satu ekor dua ekor satu duit, 3 ekor 5 duit, 1 ekor 2 duit, 3 ekor 5 duit. Ini kisah itu termasuk bisnis ya. 1 burung 2 ekor, 1 burung 2 duit, kalau 3 5 duit, nah, diskon 1 duit. Nah saudara kalau burung yang demikian murah, saudara kalau beli burung gereja, burung pipit itu berapa sih harganya saudara? Saudara pasti sanggup beli. Apalagi ayam, anak ayam yang diwarna-warni. Itu saya pernah beli. Saya berpikir nanti kalau dewasa tetap hijau. Hanya dalam hitungan minggu, loh kok hijau nih lama-lama hilang. Nah saudara, kalau yang burung, ayam, hewan-hewan itu yang demikian murahnya itu aja dipelihara Bapak. Terlebih saya dan saudara. Saya dan saudara ini anak-anak Tuhan loh. Jauh dibanding hewan-hewan itu. Saya dan saudara ini dicipta serupa dan segambar Allah. Kita ini gambar Allah saudara. Jadi jangan ada di antara kita yang minder, yang putus asa, yang ketika mengaca aku kok jelek ya. Jangan saudara. Karena Anda gambar Allah. Amin saudara. Firman Tuhan katakan, siapa menghina sesamanya, dia menghina Allah yang menciptakan orang itu. Jadi orang-orang ini, Bapak Ibu yang saya lihat di depan saya ini, ada ini gambar Allah. Allah yang tidak kita lihat ini kurang lebih gambarnya seperti kita, saudara. Walaupun mungkin tidak sama persis, tetapi kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Pasti Allah akan pelihara. Ayat 27, saudara. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah saja pada jalan hidupnya? Mengapa kita tidak boleh khawatir? Karena saudara, khawatir itu tidak berguna. Ya, saudara, siapa yang karena khawatir besok aku makan apa, besok aku pakai baju apa, tahun depan aku kerja di mana, tahun depan sekolahku bagaimana, terus mikir, khawatir, sedih, tidak bisa tidur. Apakah dengan demikian saudara lalu dunia saudara berubah? Tidak kan saudara? Tidak ada orang yang karena kekhawatirannya menambah sehasta saja, sedikit saja pada jalan hidupnya. Tidak ada orang yang khawatir mati lalu tiba-tiba umurnya bertambah 1 tahun karena dia khawatir mati. Saudara, kekhawatiran tidak menambahi apapun, justru kekhawatiran bisa menyingkat umur. Karena orang yang khawatir akan takut, akan sedih, dan akan menimbulkan banyak hormon stres yang merusak organ-organ kita. Saudaraku, banyak penyakit datang karena stres. Jadi saudara, dengan khawatir masalahmu tidak berubah. Dengan khawatir tidak ada beras jatuh dari langit karena saudara khawatir. Dengan khawatir malah penyakit datang. Karena Tuhan tidak ingin saya dan saudara khawatir. Ayat 28. Mengapa kamu khawatir mengenai pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Bagaimana mereka tumbuh, mereka tidak bekerja keras dan tidak meminta. Jika kita khawatir tentang pakaian, tentang apa yang kita pakai, ya saudara, pakai bisa berarti tidak hanya pakaian saudara, mungkin handphone, mungkin sepeda motor, mungkin rumah, sesuatu yang dunia yang melekat yang kita pakai, alat-alat yang kita pakai. Kalau kita pakai khawatir tentang itu, lihatlah bunga bakung. Bunga bakung itu semacam bunga teratai saudara, cukup indah. Kalau bunga itu yang mungkin hari ini ada dan besok nggak ada, didandani Allah begitu indah. Tidakkah Allah mendandani saya dan saudara? Saudara, Allah tidak hanya memberi saudara makan, Dia juga punya rencana yang indah, planning ke depan buat saya dan saudara. Rancangannya tidak seperti rancangan manusia. Sejauh langit dari bumi, demikianlah rancanganku dari rancanganmu. Dan rancangan Tuhan itu rancangan yang mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Ada lagu Jawa yang sering dinyanyikan di Madiun. Gandol Gusti,
Gandol Gusti. Nah saudara, mari kita belajar mengandalkan Tuhan. Jangan khawatir lagi. Ayat 30 saudara. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Kalau tadi Allah menyediakan makanan buat burung-burung yang harganya murah itu saudara, sekarang Allah mengingatkan kita kalau rumput yang saudara injak tadi waktu berangkat ke gereja. Kalau rumput yang hari ini hijau, besok bisa kuning. Kalau rumput yang hari ini ada, besok bisa dibakar dalam api. Demikian didandani Allah. Itu saja Allah perhatikan. Rumput-rumput itu Tuhan dandan. Tuhan kasih hujan, Tuhan kasih sinar matahari. Tuhan pelihara rumput-rumput itu, Bapak Ibu. Tidakkah Dia mendandani saya dan saudara? Ayat 31. Karena itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kenapa khawatir itu bukan milik kita, saudara? Karena khawatir itu miliknya orang yang tidak kenal Allah. Mereka kalau mau khawatir ya wajar. Karena tidak ada Allah yang memelihara mereka. Mereka tidak percaya ada Allah. Mereka tidak percaya bahwa Allah memelihara mereka, sehingga mereka khawatir. Tetapi bagi kita anak-anak Allah yang percaya bahwa Allah sanggup pelihara saya dan saudara, maka jangan khawatir. Lalu berikutnya saudara, ayat 32b. Padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Alasan berikutnya kenapa kita nggak boleh khawatir, saudaraku, adalah karena Bapa tahu kamu memerlukan semuanya itu. Saudara percaya kepada pemeliharaan Allah. Allah tahu, saudara. Allah tahu kehidupanmu sampai detail masalahmu, saudara. Allah tahu. Karena itu ada lagu yang mengatakan kalau kita berdoa, saudara, Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Hanya dengan berdoa berlutut dan air mata menetes, saudara, Tuhan tahu. Tuhan tahu kehidupanmu, Tuhan tahu masalahmu, Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan, saudara. Saudara, jawaban doa kita kepada Tuhan itu ada 3. Yang pertama, Dia selalu akan menjawab ya, dan Dia mengabulkan doa saya dan saudara ketika kita berdoa. Yang kedua, Dia jawab tunggu. Sebenarnya Dia menjawab ya, tapi waktunya belum tepat. Sebagai manusia kita merasa bahwa waktu ini Tuhan aku butuh Tuhan. Harus sekarang. Tapi Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Dia Allah yang menguasai masa lalu, sekarang dan masa depan, saudara. Dan Dia tahu kalau kamu punya dapat itu sekarang, itu tidak baik. Dan yang ketiga, saudara, Tuhan jawab tidak, karena Dia punya yang lebih baik dalam hidup. Gandol Gusti itu artinya percaya bahwa apapun jawaban doa kita, saudara, Tuhan tahu yang terbaik. Karena itu, saudara, mengimani jawaban doa dengan ya tidak selamanya tepat. Tuhan tak imani pasti ini tidak selamanya tepat. Tetapi kita mesti berdoa seperti Yesus, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Ya, saudara, mari kita belajar berdoa, percaya pada Tuhan. Kalau Tuhan memberi jawaban ya atas doa kita, itu yang terbaik. Kalau tunggu, kita tahu waktunya akan datang. Kalau tidak, saudara, percayalah Tuhan tahu yang terbaik. Misalnya, saudara, ada orang yang minta doa, Tuhan aku mau masuk fakultas kedokteran. Itu saya dulu termasuk, saudara, ingin masuk fakultas kedokteran. Dan Tuhan tidak ngabulkan itu. Dan saya percaya Tuhan punya rencana lain yang lebih indah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu.
kekhawatiran ini adalah hal yang sangat mengganggu manusia, yang bisa mengubah sukacita, yang bisa mengubah kehidupan kita. Dan ini yang pasti saudara, orang yang khawatir itu sedang menjadikan dirinya hamba Mammon, karena dia menggantungkan sukacita pada keadaan dunia ini. Nah saudara, ada cerita yang berjudul Menunggu Maling 10 tahun. Suatu kali saudara, ada suami istri baru menikah, baru saja menikah, tapi istrinya ini orang yang pinter karate, dan suaminya ini agak khawatiran dan penakut. Keliru saudara, kebalik, suaminya yang pinter karate, istrinya penakut dan khawatiran. Lalu pada waktu sejak malam pertama mereka habis menikah saudara, istrinya ini selalu nggak bisa tidur sampai jam 1. Kadang kalau tidur terbangun lagi. Dia takut kalau ada maling masuk rumahnya. Ketika dia terbangun, dia membangunkan suaminya, "Papa, tolong cek pintu, jendela, loteng dan bawah, ada yang terbuka enggak? Ada maling enggak?" Lalu papanya ini, suaminya ini ngecek saudara. Pada waktu awal-awal menikah, dia enggak keberatan. Lama-lama istrinya kok enggak berubah. Setahun menikah, hampir setiap hari begitu. 1 tahun menikah, mulai suaminya lesu. "Pak, tolong cek, jangan-jangan ada maling." Sudah ngeceknya rasa-rasa saudara, suaminya sudah batin, pasti gak ono istriku khawatiran. Tapi demikian suaminya tetap menjalankan dengan aras-aras. Dicek jendela loteng tidak ada, jendela bawah dan pintu tertutup rapat, di dapur dibuka nggak ada maling, di bawah ranjang nggak ada maling. Nah saudara, sampai setelah 10 tahun begitu terus suaminya, pada waktu ngecek saudara, di tahun ke-10 ada maling sumbat. Suaminya tidak takut, justru tersenyum. "Pak maling, silahkan duduk. Anda ditunggu istri saya 10 tahun itu." Jadi saudara, kekhawatiran itu tidak penting. Kekhawatiran itu adalah mengambil masalah ke depan untuk dimasukkan di pikiran kita hari ini. Karena itu saudara, nanti ayat terakhir, saudara, nanti kita baca yang terakhir. Sebelumnya ayat 33 dulu. "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Kalau khawatir bukan milik anak Allah, apa yang menjadi milik kita sebagai anak Allah? Apa tugas kita sebagai pelayan Allah? Apa yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah? Jawabannya adalah saudara, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari kerajaan Allah itu tidak hanya saja ikut kegiatan rohani, tidak hanya saja ikut doa, tetapi juga belajar kebenaran firman Tuhan. Karena itu saudara yang rajin kegiatan rohani, rajin ikut doa, tapi tidak pernah belajar firman Tuhan dan tidak pernah menjadi pelaku firman Tuhan, ya saudara tetap khawatir, ya saudara. Saudara tetap gelisah, saudara tidak ada damai, di rumah bertengkar terus. Kenapa saudara? Saudara tidak mau juga belajar kebenaran firman Allah. Karena itu saudara, tugas saya dan saudara bukan khawatir. Khawatir itu tugas di luar Tuhan. Tugas kita adalah cari, giat, melayani, belajar kebenaran firman Allah. Amin saudara. Kalau saudara fokus pada melayani Tuhan, melayani sesama, belajar kebenaran firman Allah, maka damai dan sejahtera itu datang, kekhawatiran itu pergi. Nah saudara, saya belajar hari-hari ini ya, kalau saya remaja dan masa kecil dulu, ingin doa itu selalu dijawab, kan begitu ya saudara. Ingin apapun doa kita selalu dijawab. Minta sakit, minta sembuh, ingin dijawab segera. Minta ganti handphone, ingin dijawab. Minta remaja-remaja misalnya minta pacar, ingin dijawab, begitu. Tetapi hari-hari ini saya belajar bahwa doa itu tidak selamanya kita mendapat. Kita ingin dalam doa kita mendapat, tapi tidak selamanya begitu. Terkadang doa itu bisa membuat kita hilang gelisah kita, hilang khawatir kita,
hilang prasangka buruk kita, hilang segalanya iri hati kita. Karena itu saudara, ketika kehidupanmu sedang tidak baik-baik saja, ketika khawatir sedang ada di dalam, mulai muncul dalam hatimu, apa yang kamu lakukan? Berdoa saudara. Ketika saudara berdoa, itu akan hilang. Karena Allah menjamin kehidupan saya dan saudara. Allah mau saya dan saudara menghilangkan khawatir, mencari kerajaan Allah. Dan yang terakhir saudara, di ayat 34, karena itu janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Saudara, apa arti khawatir? Khawatir itu artinya adalah mengambil kesusahan esok yang belum tentu terjadi ya saudara. Ada sebuah survei yang mengatakan bahwa kekhawatiran manusia itu kira-kira hanya 0,01% terjadi. Yang 99,9% tidak terjadi. Dan itu tidak hari ini. Saya punya saudara dulu waktu remaja, ada waktu dia mau pemilu pertama kali, saudara, nggak bisa tidur. Pemilu, bukan sebagai calonnya, sebagai pemilih. Ya. Saya bingung, kenapa kamu nggak bisa tidur? Saya khawatir. Ketika datang di TPS, mana dulu? Langkah-langkahnya bagaimana? Minta kertasnya di mana? Nanti nyoblosnya di mana? Aduh, saya sedih mendengarnya saudara. Hal-hal sepele saja dibikin khawatir. Saudara, jangan khawatir. Tuhan pasti akan menyiapkan, Tuhan pasti akan menyediakan, akan memelihara kita. Sahabat saya pada waktu kami tidur satu kamar di sebuah hotel, sahabat laki-laki, ada acara gitu saudara. Lalu saya mendengar dia berdoa, doanya demikian. Tuhan, saya mau tidur, terima kasih buat masalah hari ini. Saya langsung terbangun. Doa yang unik saudara. Terima kasih buat masalah hari ini. Dan saya serahkan masalah esok hari. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Amin. Saya terpesona saudara mendengar doa yang demikian. Manusia yang luar biasa. Manusia selalu punya masalah saudara. Bersyukur kalau punya masalah. Bersyukur kalau saudara sakit kepala. Kenapa? Artinya saudara masih punya kepala. Katanya hanya orang yang tidak punya kepala yang tidak sakit kepala. Ya saudaraku, kehidupan Allah ada bersama kita bukan menghilangkan masalah kita, tapi membuat kita kuat menghadapi masalah. Allah tidak menjauhkan kita dari badai, tapi supaya kita bisa menari di tengah badai. Suatu kali ada seorang kaya yang hidupnya tidak penuh sukacita, hidupnya penuh gelisah. Dan dia mendatangi sebuah toko lukisan. Pak, saya mencari lukisan yang menggambarkan hidup tenang dan penuh damai. Lalu bapak lukisannya ini membawa dia ke sebuah lukisan seekor anjing yang tidur dengan nyenyak dan senyum. Saya nggak bisa gambarkan, nanti dikira mirip. Jadi anjing ini, lukisan anjing yang senyum dan tidur nyenyak. Lalu orang kaya ini bilang, itu bukan damai. Sebentar lagi anjing itu bangun dan dia akan punya masalah ini dan itu. Lalu dibawalah ke lukisan yang lain, sebuah pantai yang teduh, tenang, asri saudara, dan banyak taman di situ yang indah di pinggir pantai. Lalu orang kaya ini bilang, ini pun juga bukan lukisan damai yang saya cari. Ini lukisan menggambarkan pantai yang sedang tidak berangin, yang sedang tidak badai. Tapi suatu saat kan pantai ini akan ada angin dan badai, apalagi tsunami. Dan taman itu akan rusak. Lalu orang kaya ini jalan-jalan sendiri, cari sendiri. Akhirnya dia menemukan sebuah lukisan, dia beli lukisan. Sebuah lukisan seekor burung Raja Wali terbang santai di tengah badai. Ini baru lukisan damai. Raja Wali ini tidak terbang di saat langit tenang, saudara. Kalau santai di langit tenang semua orang bisa. Tapi Raja Wali ini sedang tenang
di tengah badai. Inilah yang Tuhan ingin saya dan saudara miliki. Hidup kita mungkin ada masalah, hidup kita mungkin ada di tengah badai saat hari ini, saudara. Apapun badai itu, badai kesehatan, badai keuangan, badai rumah tangga, badai yang pelajar. Pelajar itu sebenarnya bagi yang sudah dewasa ini tidak ada badai. Tapi bagi pelajar badainya putus cinta mungkin. Badainya nilai jelek mungkin. Apapun itu, saudara. Tuhan mau saya dan saudara terbang tenang di tengah badai. Tidak khawatir. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin, saudara. Satu cerita lagi menutup khotbah kita pagi ini. Ada seorang paruh baya seusia saya, lebih tua sedikit, datang bengkel servis mobil ke sebuah bengkel mobil. Nah, kebetulan yang punya bengkel ini orang yang jemaat yang melayani Tuhan, anak Tuhan yang baik dan setia. Lalu dia melihat bapak ini kok gelisah ya. Pada waktu mobilnya di servis, kok bapak ini gelisah. Dia datang, Pak, ada masalah apa? Lalu bapak ini cerita, Pak, sekarang itu biaya kuliah makin mahal ya. Seperti orang mikir kuliah gitu. Terus bapak bengkelnya ini tanya, anak bapak kelas 3 ya sekarang? Oh tidak. Bingung pemilik bengkelnya. Oh, anak bapak masih SD? Tidak juga. Oh, berarti bapak anak bapak berapa sekarang? Belum punya. Tambah kaget. Belum punya. Bapak sudah berapa tahun menikah? Saya belum menikah. Tambah kaget lagi. Sudah, artinya apa? Dia takut menikah karena takut punya anak, karena biaya kuliah. Saudara, step-step yang jauh masih jauh untuk dihadapi, nikah saja belum, sudah khawatir biaya kuliah anaknya nanti. Itu gambar kekhawatiran, saudara. Jangan banyak pikiran, nanti sakit. Jangan banyak pikiran, serahkan sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Dia akan pelihara kita. Mari kita berdoa. Saya undang musik dan BL singer maju ke depan. Kita nyanyi satu pujian, Yesus, aku cinta kepadamu.